Kepastian uji coba timnas Indonesia melawan Iran akan berlangsung di Qatar 8 hari sebelum Piala Asia 2023. Tiga pemain andalan Sintayong dipastikan absen jelang hadapi Irak di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kepastian uji coba timnas Indonesia melawan Iran akan berlangsung di Qatar 8 hari sebelum Piala Asia 2023. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi rencana uji coba kontra timnas Iran sebelum Piala Asia 2023. Nova menuturkan bahwa hal itu memanglah opsi, namun belum bisa dipastikan. Timnas Indonesia punya agenda padat dalam beberapa bulan ke depan, dengan adanya dua agenda besar. Tim asuhan Sintayong bakal menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November tahun 2023 dan Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024. Namun begitu, di sela agenda padat itu, timnas Indonesia sudah membidik calon lawan sebelum bersaing di Piala Asia 2023. Timnas Iran kencang dikabarkan menjadi lawan skuad Garuda untuk pertandingan pemanasan. Nova tidak menampik timnas Indonesia membuka peluang berhadapan dengan Iran. Namun begitu, mantan penggawa Persib Bandung tersebut juga masih menunggu perkembangan terbaru dari PSSI. Sebelum Piala Asia kita memang merencanakan ada uji coba. Iran menjadi salah satu lawan yang kita rencanakan, kata Nova. Tetapi kita lihat perkembangan dari PSSI apakah kita jadi lawan Iran atau tidak nanti saat persiapan di Qatar, sambungnya. Lebih lanjut, Nova juga mengungkapkan timnas Indonesia akan melangsungkan pemusatan latihan TC di Turki sebelum Piala Asia 2023. Dia juga mengklaim, uji coba melawan timnas Iran akan menjadi yang terakhir sebelum berlaga di turnamen itu. Akan ada beberapa uji coba ya. Nanti kita akan TC di Turki. Akan ada beberapa uji coba di Turki. Mungkin uji coba yang terakhir akan uji coba melawan Iran di Qatar, jelas Nova. Menghadapi Iran tentunya bukanlah persoalan yang mudah. Sebab, tim berjuluk Tim Meli tersebut merupakan salah satu tim terbaik di Asia dengan menempati urutan ke-21 dalam ranking FIFA. Namun, menghadapi Iran menjadi ujian yang bagus untuk timnas Indonesia yang juga akan berhadapan dengan tim sekuat Jepang pada fase grup. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama Jepang, Irak, dan Vietnam dalam grup D Piala Asia 2023. Turnamen itu akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. Pernyataan jujur sang legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda, akui kualitas timnas Indonesia semakin tangguh dan menakutkan. Ex-pemain AC Milan itu mengklaim timnas Indonesia asuhan Sintayong sebagai tim Asia Tenggara yang berbahaya dengan materi pemain sangat lengkap. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya. Dari materi pemain, mereka sangat komplit, kata Keisuke Honda. Merujuk pada pernyataan legenda timnas Jepang di atas, skuad timnas Indonesia saat ini diakui tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Terlebih, pasukan Sintayong itu memiliki kedalaman skuad yang cukup baik dengan diperkuat sejumlah pemain abroad. Keisuke Honda memberikan pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, ex-gelandang AC Milan itu sudah mengetahui kekuatan timnas Indonesia karena telah merasakan atmosfer sepak bola Asia Tenggara ketika menangani timnas Kamboja U22, U23, dan senior. Saat menukangi timnas Kamboja, Keisuke Honda juga pernah bersua timnas Indonesia asuhan Sintayong. Namun, semua laga yang dijalaninya bersama timnas Kamboja saat melawan skuad Garuda berakhir dengan kekalahan karena pasukan Sintayong terlalu tangguh bagi mereka. Kini, Keisuke Honda justru tak sabar menantikan kekuatan skuad timnas Indonesia saat bersua timnas Jepang di Piala Asia 2023. Menurutnya, laga akan berjalan menarik. Akan sangat menarik saat mereka bertemu dengan Jepang di Piala Asia nanti, jelas Keisuke Honda. Tiga pemain andalan Sintayong dipastikan absen jelang hadapi Irak di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga pemain itu memiliki peranan krusial untuk pasukan Sintayong dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia.
Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Laga pertama pun dipastikan melawan Irak di Basra International Stadium, pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Irak jelas adalah salah satu tim terkuat di grup F, karena itu timnas Indonesia harus menurunkan kekuatan terbaiknya. Sayang 3 pemain penting justru diprediksi bakal absen karena cedera. Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang cedera jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang alami cedera yakni Marcelino Ferdinand. Klub Marcelino di Belgia, yakni KMSK Deinze, memastikan kondisi cedera Marcelino makin memburuk. Dia pun harus menepi selama beberapa bulan lagi. Update cedera kami dimulai dengan berita tentang Marcelino Ferdinand. Ia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu. Meski kesembuhannya pada awalnya tampak penuh harapan, tulis KMSK Deinze, dilansir laman resmi, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Namun, kembalinya ia dari seleksi timnas bersama Indonesia membawa kabar yang kurang positif. Cederanya semakin parah, membuatnya harus absen beberapa minggu lagi, lanjut keterangan itu. Lalu berikutnya Ivar Jenner. Jenner sejatinya sudah cedera saat timnas Indonesia hendak melawan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini pun belum ada kabar terbaru terkait kondisi pemain naturalisasi tersebut. Jenner dianggap masih cedera karena belum bergabung latihan dengan klubnya, FC Utrecht U21 hingga akhir Oktober tahun 2023 ini. Jika benar ia masih cedera, Shin Tae-yong akan kembali kehilangan salah satu gelandang kreatifnya. Berikutnya yang ketiga, yakni Elkan Bagot. Elkan Bagot menderita cedera punggung setelah timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, bek 20 tahun itu tidak masuk dalam daftar susunan pemain Ipswich Town saat lawan Bristol City, pada Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 lalu. Tentu absennya Bagot menjadi kabar buruk untuk lini pertahanan timnas Indonesia. Sebab Bagot bisa dikatakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di lini belakang skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Jay Izzes dan Nathan Chu bisa tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI terus bergerak untuk segera merampungkan proses naturalisasi Izzes dan Nathan. Erick menyampaikan federasi memang sedang bergerak cepat untuk menjadikan keduanya sebagai WNI. Menteri BUMN itu ingin kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2024. Di mana, pada periode tersebut timnas Indonesia sedang mentas di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Jay Izzes dan Nathan Chu Aon, sedang usahakan untuk bisa bermain pada Maret kualifikasi Piala Dunia 2023 tahun depan. Kalau bisa November ini, lebih bagus, kata Erick. Itu berarti, Izzes dan Nathan kemungkinan belum bisa diturunkan pada November tahun 2023. Andai proses naturalisasi sudah selesai, keduanya mesti menjalani perubahan federasi di FIFA yang cukup memakan waktu. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang melawan Irak pada matchday perdananya, kemudian lanjut hadapi Filipina pada medio November tahun 2023. Erick mengungkapkan timnas Indonesia memiliki potensi untuk bisa lolos kendati harus lebih dulu menjalani laga tandang. Selain fokus pada ajang tersebut, skuad Garuda juga menatap Piala Asia 2023 yang akan bergulir pada Januari tahun 2024 di Qatar. Yang pasti kami memang harus mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia di grup F bersama Filipina, Irak, Vietnam. Kami punya potensi. Memang nanti November awal dulu di Irak dan Filipina, tapi itu bukan alasan, tutur Erick. Kami mempersiapkan tim dengan maksimal dan sama, kita akan fokus bersama Kemenpora sesuai dengan arahan Presiden untuk persiapkan tim senior di Qatar, Piala Asia yang sudah 17 tahun tidak pernah masuk, ini pertama kali, pungkasnya.